Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tujuan pendidikan. Saya bersama dua teman saya, yakni Karunia dan Asmi Mardia, akan memulai presentasi pada pagi hari ini. Yang pertama ada tujuan pendidikan. Menurut Khairi dalam bukunya, tujuan dapat diartikan kepada sesuatu yang sangat didambakan, bagaikan pemanah yang berharap anak panahnya dapat mencapai sasaran atau objek yang dipanahnya. Nah, setiap target yang ingin dicapai, dengan demikian tujuan pendidikan berarti sasaran atau target yang ingin dicapai atau diraih setelah melalui proses pendidikan. Untuk tujuan pendidikan menurut Quran Surat Hud ayat 61 akan dipresentasikan langsung oleh Mbak Karunia. Kepada Mbak Karunia, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tafsir tujuan pendidikan yang pertama yakni dari Quran Surat Hud ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamuda aqahum sholihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan doa hambanya. Dalam Quran Surah Hud ayat 61, dijelaskan ke dalam 3 tafsir. Yang pertama yakni tafsir Jalalain, kemudian tafsir Muyassar, yang terakhir yakni tafsir Al-Misbah. Menurut hasil penafsiran tafsir Jalalain, terdapat penjelasan bahwa Allah telah mengutus salah satu saudara dari kaum Samud, yaitu Soleh, dalam pembelajaran mengenai tujuan pendidikan Islam. Saleh diutus untuk menyeru kepada kaumnya untuk selalu menyembah Allah dan mengesakannya. Karena tiada Tuhan selain Allah, Allah lah yang telah menciptakan dan menjadikan manusia sebagai penghuni bumi. Dengan begitu, manusia disuruh untuk memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Karena dalam tujuan pendidikan ingin menjadikan manusia yang selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya Allah begitu dekat dengan hambanya dan mengabulkan doa yang senantiasa meminta kepadanya. Kemudian dalam penafsiran Al-Muyassar dapat dikatakan bahwa Allah mengutus Saleh dari kaum Samud, dan Saleh menyuruh umatnya untuk menyembah Allah, ikhlas dalam beribadah, karena Allah telah menciptakan dan menjadikan pemakmur di bumi. Saleh juga menyuruh untuk memohon kepada Allah agar diampuni dosanya dan dapat bertaubat dengan baik. Dalam tujuan pendidikan di sini, mengajarkan untuk selalu beribadah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah dekat dengan orang yang beribadah dan mau bertobat. Kemudian, berdasarkan penafsiran Al-Misbah dalam tujuan pembelajaran, yaitu untuk menyembah Allah.
Di sini dijelaskan bahwa Allah mengutus Salih untuk mengajak umatnya menyembah Allah karena Allah yang telah menciptakan dan memakmurkan, mengembangkan, dan mengeksploitasi alamnya. Dan umatnya disuruh untuk memohon ampunan dan senantiasa bertaubat agar diampuni dosanya dan selalu taat padanya. Karena sesungguhnya Allah dekat dan mengabulkan doa hamba yang memohon ampunan kepadanya. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 247, melanjutkan penjelasan dari Saudari Tarunya. Sebelum saya menjelaskan, saya baca dulu ayat dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزادكم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع. Yang artinya, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajanya. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya. Sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang kuat dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya yaitu kisah Bani Israel, kelompok manusia pada zaman dahulu yang memiliki tabiat atau pandangan hidup yang salah, sifat yang tercela. Di antaranya mereka memandang salah terhadap kematian. Mereka menganggap ketika mereka pergi berperang itu sama saja dengan mereka pergi menuju kematian. Di sini Allah membetulkan tidak, karena yang mematikan semua itu adalah Allah SWT. Nah, sifat buruk yang lainnya itu dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Mereka meminta kepada Nabi mereka supaya Allah tetapkan untuk mereka seorang pemimpin atau seorang raja untuk memimpin mereka dalam berperang melawan musuh yang telah mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Melalui Nabi mereka, Allah tetapkan untuk mereka seorang pemimpin atau seorang raja dan diwajibkanlah perang atas mereka, tetapi mereka malah menolaknya, tidak mau berperang. Ketika mereka meminta kepada Nabi mereka supaya Allah tetapkan seorang raja untuk memimpin mereka, di sini Allah mengangkat Talut untuk menjadi raja mereka. Talut adalah seorang laki-laki dari kalangan prajurit mereka. Karena raja mereka berasal dari keturunan Yahuza, sedangkan Talut ini bukan dari keturunan mereka, karena itulah disebut oleh firman-Nya bahwa mereka mengatakan, Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana Talut memerintah kami? Bagaimana Talut menjadi raja kami? Kemudian selanjutnya, wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nah, di sini Talut adalah orang yang miskin, tidak berharta yang dapat membantunya untuk menjadi seorang raja. Ungkapan ini merupakan sanggahan mereka terhadap nabi mereka
dan sekaligus sebagai suatu protes. Padahal yang lebih utama bagi mereka hendaknya mereka taat dan mengucapkan kata-kata yang baik. Selanjutnya Nabi mereka memberikan jawaban. Innallaha astafahu alaikum. Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kalian. Yaitu Allah lah yang memilihnya menjadi raja kalian melalui Nabi kalian. Allah lebih mengetahui tentang Talut daripada kalian. Dengan kata lain, bukan aku yang menentukan Talut menjadi raja atas kemampuan sendiri, melainkan Allah lah yang memerintahkan kepadaku agar memilihnya di saat kalian meminta hal yang tersebut kepadaku. Kemudian selanjutnya wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Selain itu, Talut lebih berilmu daripada kalian, lebih cerdik, lebih banyak akalnya daripada kalian, dan lebih kuat, kemudian lebih teguh dalam peperangan serta lebih berpengalaman mengenainya. Singkatnya, Talut lebih sempurna ilmunya dan lebih kuat tubuhnya daripada kalian. Jadi bisa dari kesimpulan bahwa seorang raja hendaknya memiliki ilmu, cakap, kuat, serta perkasa tubuh dan jiwa. Kemudian Allah berfirman, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dialah yang berkuasa yang melakukan semua apa yang dikehendakinya. Dan dia tidak diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah diperbuatnya. Sedangkan mereka diharuskan mempertanggungjawabkannya. Hal ini berkat ilmu dan kebijaksanaannya serta belas kasihannya kepada makhluknya. Untuk itu dalam firman selanjutnya disebutkan Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Yakni dia Maha Luas karunia-Nya, dia mengkhususkan rahmatnya buat siapa yang dikehendakinya. Lagi Maha mengetahui siapa yang berhak menjadi raja dan siapa yang tidak berhak. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Natri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan dua ayat Al-Quran. Yang pertama pada surat Ali Imran ayat 138 dan 139 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hada bayanu linnasi wa huda wa mau'idatan lil muttaqin. Fala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lam fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Pada ayat ini dapat pada ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia dan mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwasanya Al-Quran apabila dikaji dengan benar merupakan akan menjadi lentera tersendiri bagi kita sebagai umat manusia, karena dijelaskan tadi bahwasanya Al-Quran merupakan huda linnas atau petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan atau menjalankan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan ayat ini apabila dikaitkan dengan pendidikan itu dapat dijelaskan bahwa ya tujuan pendidikan menurut ayat ini merupakan sebagai penerang atau penjelas yang pertama. Jadi ketika manusia tidak mengerti tentang apa yang harus ia ketahui, maka orang tersebut mencari tahu dengan media Al-Quran ini tadi, karena
dan proses mencari tahu ini merupakan satu tujuan pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua ada petunjuk. Dengan bekal pendidikan yang ada pada diri manusia, bisa dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman dalam hidupnya, baik sebagai makhluk individual maupun sosial. Al-Quran sebagai petunjuk di mana dalam menjalankan kehidupan kita tidak terlepas dari yang namanya adanya penyesatan-penyesatan, adanya penyimpangan-penyimpangan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya petunjuk yang pasti. Nah, dari itu Al-Quran digunakan sebagai petunjuk tersebut. Kemudian yang ketiga ada pelajaran. Di mana proses pendidikan merupakan pelajaran berharga yang membawa manusia pada ilmu pengetahuan serta mengantarkannya pada derajat yang telah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Jadi tujuan pendidikan dalam hal pelajaran ini merupakan proses lah untuk kita menjemput janji Allah mengenai janji Allah mengenai bahwasanya apabila umat manusia tersebut atau hamba Allah berilmu, maka akan ditinggikan derajatnya. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan Quran Surat Al-Hajj ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah wa amru bil ma'rufi wan nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Artinya yaitu orang-orang yang kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Pada surat Al-Hajj ini khususnya pada ayat 41 ini menjelaskan mengenai tujuan pendidikan yang membentuk masyarakat yang diinginkan atau yang sesuai, yaitu memiliki pemimpin dan anggota yang bertakwa, kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menegakkan nilai-nilai ma'ruf dalam masyarakat, dan mencegah perbuatan yang mungkar. Tujuan pendidikan pada ayat ini yaitu untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba Allah yang patuh terhadap perintahnya. Apabila tujuan kita berlandaskan pada hal tersebut, maka dunia akan terjamin keselamatannya dan manusia akan mempunyai moral yang baik atau yang mulia, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam segi penulisan ataupun pelafalan ataupun penjelasan. Sekian presentasi dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.